Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Kita kembali akan melihat bacaan untuk relationship yang akan saya buat di minggu ketiga bulan Juni 2021. Kali ini kita akan melihat bacaan twin flame ya, sebuah koneksi twin flame yang sedang dilewati oleh kalian di sini. Entah itu koneksi twin flame yang dilewati dalam sebuah perjalanan spiritual ya bersama jati diri, ataupun kalian yang sedang terkoneksi bersama seseorang sebagai pasanganmu dan dia adalah twin flame-mu. Kita akan lihat di sini bagaimana situasinya untuk minggu ini. Energi dari koneksi twin flame di minggu ini. Wow, kartunya di sini adalah You Are Never Alone. You are never alone. Oke, kita akan lihat dari kartu tarotnya. Sebentar ya. Kartu tarotnya masih di dalam kotak. Baiklah. Kita akan lihat dari kartu tarot situasi koneksi twin flame di sini ada kartu The World, ada Ace of Wands, dan ada Nine of Wands. Lalu ada kartu Five of Wands, Eight of Wands, wow, dan The Lovers, wow, ya. Di sini ada The Moon, ya, The Moon. Oke, kita akan melihat dulu untuk bacaan twin flame buat kalian yang sedang dalam perjalanan spiritual, sebagai perjalanan spiritual penemuan jati diri ya di sini. Koneksi twin flame-mu bersama jati dirimu di sini. Saya melihat di sini seperti ada semacam konflik batin yang dirasakan oleh kalian yang sedang dalam mungkin di sini dalam masa awakening ya, dalam masa kebangkitan spiritualmu, yang saya lihat tentang bagaimana mungkin kamu di sini ada pertentangan batinmu untuk sesuatu yang akan kamu putuskan di sini. Apa yang menjadi keputusanmu? Ini bisa saja tentang sebuah awal fase baru hidup kamu, dalam arti kamu seperti ingin mengawali sesuatu di dalam hidup kamu, tetapi juga di sini kamu seperti harus menyelesaikan atau mengakhiri sesuatu yang lain. Menyelesaikan sesuatu yang ya bisa dikatakan di sini yang harus kamu lepaskan, ya. Saat ini kamu mungkin ingin bisa menemukan semacam ide atau cara bagaimana supaya kamu bisa benar-benar melepaskan hal-hal yang selama ini membuat kamu sepertinya ya bisa dikatakan di sini terbeban tadi dengan perasaan konflik batinmu. Kalau saya melihat di sini memang
hal-hal yang menguras emosi yang kamu rasakan. Saya nggak tahu apakah kamu di sini lelah menjadi seseorang yang spiritual. Apa kamu sudah merasa ingin menolak untuk bisa menjalani kehidupan spiritualmu sebagai jati dirimu ini? Atau justru di sini kamu ingin mengawali lagi kehidupan kamu sesuai dengan apa yang menjadi pilihan kamu ya, dalam arti kamu sudah memilih untuk menjadi dirimu sendiri secara spiritual, dan di sini ya bisa dikatakan kamu ingin memulai lagi, kamu ingin membuktikan diri, hanya ada sesuatu yang harus kamu lepaskan. Di sini kamu memang sedang dalam pertentangan batinmu. Kamu di sini seperti ya bisa dikatakan sebenarnya hanya ingin menjalankan sebuah kehidupan yang bisa memberikan kebahagiaan, begitu. Ingin lebih berbahagia, ingin lebih bisa merasa dicintai. Itu yang saya lihat. Dan ini tampaknya selama ini ketika kamu mungkin sudah menjalani kehidupan spiritualitasmu, kamu terkoneksi dengan seseorang yang kamu cintai. Dan itu yang membuat kamu konflik batin. Artinya mungkin ini seseorang yang ya bisa dikatakan seseorang yang tidak menyerah ya untuk bisa mendapatkan kamu. Artinya dia dulu pernah ada, kemudian dia menghilang, kemudian dia datang lagi. Dan itu yang sebenarnya menjadi semacam ya bisa dikatakan ujianmu. Tetapi sebenarnya itulah yang menjadi sebuah kalau bisa dikatakan itulah sebuah situasi di mana kamu bertemu dengan twin flame-mu, jati dirimu. Orang itulah yang sebenarnya sempat men-triggermu sehingga kamu merasa harus bisa menjadi dirimu sendiri. Dan dia tampaknya datang lagi. Ini yang membuat kamu seperti ada perasaan konflik batin. Kamu ingin melepaskan orang ini, kamu ingin bisa tetap menjadi dirimu sendiri, menjadi seperti jati dirimu sendiri yang saat ini sudah ada di dalam dirimu, menjalani kehidupan spiritualitasmu. Tetapi di sini seperti ada sesuatu yang ya bisa dikatakan membebani perasaanmu. Karena kamu tampaknya berbahagia dengan kehadiran orang ini. Saya melihat di sini seperti ada hal-hal yang sebenarnya ingin kamu tolak ya. Kamu tolak kedatangan orang ini lagi, tetapi kamu berbahagia dengan kehadirannya lagi. Supaya dirimu tahu bahwa orang inilah yang memicu kebangkitan spiritualmu. Pertumbuhan spiritualitasmu itu terjadi karena tindakan orang ini di masa lalu yang mungkin meninggalkan kamu. Itu salah satu hal yang men-triggermu sehingga kamu bisa bertemu dengan jati dirimu. Jati dirimulah twin flame-mu. Kalau saya melihat di sini memang ada hal-hal yang kamu rasakan tentang perubahan dari dalam diri. Entah kamu sebenarnya ingin merubah diri kamu untuk benar-benar bisa berada di dalam koneksi twin flame-mu sebagai jati dirimu di sini, atau perubahan diri itu adalah kamu ingin mengawali fase baru hidup kamu lagi dengan seseorang ini. Itu dia yang menjadi pertentangan batinmu. So, saya melihat di sini ada kartu you are never alone. Kamu tidak pernah sendiri. Kalian yang pernah menjalani situasi sulit ketika ditinggalkan oleh orang ini, ketika kamu merasa terpuruk, ketika dia mengakhiri hubunganmu dulu, kamu tidak pernah sendiri. Karena kamu dipertemukan oleh jati dirimu. Itulah twin flame-mu. Dan di sini
tampaknya ketika kamu sudah bisa menjadi dirimu sendiri, kamu sudah bisa menjalani kehidupan spiritualitas kamu, kamu tidak sendiri lagi. Karena ada seseorang yang datang kembali ke dalam hidupmu. Ini pertentangan. Di minggu-minggu ini kalian yang sedang dalam perjalanan spiritualitas bersama jati dirimu sebagai twin flame-mu sedang dalam pertentangan. Kamu ingin tetap menjadi dirimu sendiri, tetapi di satu sisi seseorang yang kemarin sempat membuatmu sangat-sangat terpuruk dan sempat membuat kamu seperti seseorang yang ya bisa dikatakan di sini membuat kamu tidak berdaya, sehingga kamu menjadi seperti sekarang ya. Kamu menyadari bahwa kamu harus lebih meningkatkan sisi spiritualitas kamu setelah kamu sempat ya bisa dikatakan di situ dibuat hancur lebur oleh dia, oleh orang ini. Dia kembali. Oke, mudah-mudahan kalian tetap loyal ya untuk apa yang menjadi pilihanmu di sini. Apapun yang ingin kamu lakukan untuk perubahan dirimu, entah tetap bersama twin flame-mu, jati dirimu di sini, menjadi dirimu sendiri, atau kamu memilih untuk kembali mengawali hidup kamu, fase baru hidup kamu dengan orang ini yang memberikan kebahagiaan buat kamu, itu semua pilihanmu. Karena ini memang sebuah perjalanan koneksi twin flame secara spiritualitas. Ujian itu selalu datang dan pergi. Oke, kita akan lihat sekarang untuk bacaan twin flame untuk kalian yang terkoneksi bersama seseorang yang bisa dikatakan orang inilah yang menjadi twin flame-mu ya, dalam sosok seseorang, pasangan. Ya, kalau saya melihat di sini memang energimu sepertinya memang berpikir bagaimana untuk bisa menyelesaikan perasaan-perasaan yang pernah ada di dalam diri kamu terhadap twin flame-mu. Saya melihat seperti kamu benar-benar sudah merasa, mungkin sudah merasa harus mengakhiri begitu. Karena di sini ada sebuah, bisa dikatakan peluang untuk awal baru hidup kamu. Mungkin di sini ada yang memang mendapatkan kesempatan untuk bisa berbahagia dalam sebuah pernikahan ya, berkeluarga, atau di sini memang ada sebuah situasi yang bisa memberikan kebahagiaan untukmu bersama seseorang yang mencintai kamu. Sehingga saya melihat energimu saat ini, kamu pada akhirnya berpikir, aku harus menyelesaikan apa yang selama ini aku rasakan, perasaan-perasaan, pikiran-pikiranku terhadap twin flame-ku harus bisa diakhiri. Kamu sepertinya berpikir bagaimana kamu akan mencoba membuktikan diri di sini bahwa kamu ingin mengawali hidup kamu ya dengan sebuah peluang yang ada di sini. Peluang yang ada bersama dengan seseorang yang bisa dikatakan di sini seperti ada rencana untuk menjalani hidup berdua dengan dia. Mungkin berencana untuk menikah atau berencana untuk berkomitmen seperti itu. Tapi ya, saya lihat kamu juga masih ada pertentangan atau ada semacam konflik di dalam diri kamu. Yang kamu inginkan itu sebenarnya selama ini sebuah statement, sebuah pernyataan dari twin flame-mu. Itu yang kamu inginkan. Apakah dia di sini masih bisa dikatakan masih ingin berkomunikasi, atau paling tidak sebuah statement yang bisa membuktikan bahwa dia mengakhiri. Kalau dia sudah berbicara atau menghubungi kamu, barangkali kamu merasa bahwa ya kamu bisa mengambil keputusan untuk tetap bertahan begitu ya. Kalau dia bisa memulai komunikasi, membuat semacam statement kepada kamu, mungkin kamu menganggap bahwa itu adalah akhir dari masa stuck kamu bersama twin flame-mu. Tetapi di sini yang ada justru ya kamu merasa lelah, selalu menunggu, selalu berharap.
Kamu sudah berusaha berlebihan, dalam hal ini kamu sudah berusaha menunggu, tidak menyerah, menunggu dan berharap akan kehadiran twin flame-mu, tetapi yang kamu harapkan hanya sekedar statement kecil saja dari dia, itu tidak pernah ada. Artinya kamu merasa kamu sudah ditolak. Dia sudah menolakmu. Twin flame-mu itu sudah seperti, ya bisa dikatakan di sini, sudah tidak menginginkanmu lagi. Itu yang menjadi pemikiranmu saat ini. Sehingga kesempatan atau peluang yang ada dengan seseorang yang ingin berbahagia denganmu saat ini menjadi opsi ya atau pilihanmu. Saya melihat seperti itu. Artinya kamu seperti akan melakukan perubahan untuk dirimu sendiri di sini. Perubahan dalam dirimu dalam arti kamu sudah menganggap apa yang menjadi koneksimu selama ini bersama twin flame-mu selesai. Kamu sudah menganggap bahwa di sini kamu harus berubah. Kamu tidak bisa terus-terusan berharap, kamu tidak bisa terus-terusan ada di dalam pertentangan batinmu. Kamu harus benar-benar bisa mengakhiri perasaan-perasaan yang selama ini terhenti terhadap twin flame-mu. Artinya kamu selalu stuck dan menunggu dia. Kamu nggak mau lagi seperti itu. Kamu sekarang lebih memilih untuk lebih berbahagia dengan seseorang yang mencintaimu, yang bisa lebih membahagiakan kamu. Dan dia bukan twin flame-mu. So, ini ada satu kartu, you are never alone. Jadi, kamu itu nggak pernah sendiri sesungguhnya. Kamu nggak pernah sendiri di sini, bahwa kamu merasa seperti ada sesuatu yang membuat kamu stuck ya, selama ini menunggu dan berharap. Tapi sesungguhnya, kalau dari kartu ini saya melihat semesta mengatakan, bukan kamu sendiri saja sebenarnya yang menunggu. Twin flame-mu di sana pun menunggu. Seperti itu. Jadi artinya sebagai sebuah koneksi, kamu dan dia itu sama-sama dalam sebuah situasi yang ya bisa dikatakan di sini tertahan dengan keadaan masing-masing. You are never alone itu memang dalam situasi ini kamu tidak sendiri karena kamu sudah ada pilihan yang lain ya. Ada seseorang yang lain yang bisa memberikan kebahagiaan. Tetapi dari sebuah kartu oracle sebagai pesan semesta, you are never alone artinya kamu tidak pernah sendiri. Dalam arti bukan kamu sendiri saja yang menunggu dan berharap, tetapi twin flame-mu pun sebenarnya memiliki energi yang sama. Dia pun berharap, dia pun menunggu untuk suatu saat bisa bersatu lagi bersama kamu. Jika memang dia adalah twin flame-mu, kamu merasakan koneksi itu. Kamu tahu dan kamu yakin dia pasti akan kembali. Itu yang namanya koneksi twin flame bersama seseorang. Jadi, walaupun kamu saat ini seperti sudah merasakan energi yang sama sekali tidak mungkin, dalam arti mungkin kamu sudah punya komitmen, dia sudah punya komitmen, tetapi kalau kamu merasa bahwa koneksimu kuat, dia juga merasakan hal yang sama, percayalah bahwa kalian akan dipersatukan lagi, akan dipertemukan lagi, ya, untuk sebuah situasi yang berbeda, ya, karena ini adalah sebuah perjalanan koneksi twin flame, ya. Koneksi twin flame itu hasil akhirnya belum tentu akan bersatu. Ada hubungan twin flame yang berakhir dengan penyatuan, tetapi ada koneksi twin flame yang berakhir dengan perpisahan. Artinya benar-benar sudah tidak bersatu. Jadi kalau saya lihat di sini dari bacaan ini sebenarnya you are never alone. Kondisimu saat ini menunggu dia dan dia pun menunggu kamu. Artinya kalian itu bukan kamu saja sendiri yang berharap, dia pun berharap. Itu menandakan keinginan untuk kembali bersama itu masih ada. Oke, seperti itu yang saya lihat ya untuk bacaan koneksi twin flame di minggu ini. Kita ketemu lagi untuk twin flame connection di minggu depan.